dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya saudara, Bapak Ibu, ada sukacita? Beri kemuliaan Tuhan Allah kita. Sukacita luar biasa, kebaikan Tuhan Yesus luar biasa. Kasihnya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Sepanjang hari, setiap saat. Haleluya. Tepuk tangan Tuhan Allah kita. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Angkat tanganmu, sukacita dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja. Mari saudara, kita akan memujikan dengan bersemangat. Kita angkat tangan kita, memuji Tuhan dengan sukacita. Dengan kita mari, haleluya, beri sorak-sorai Tuhan Allah kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Raja. Sekali lagi angkat tanganmu, nyanyi bahagia Raja. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja, nyanyi bahagia Raja. Katakan selamanya, selamanya.
selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan kau luar biasa. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita dapat memuji dengan bersemangat. Haleluya. Kamu yakin Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Dan kami satu persatu saat ini yakin kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu. Kita menari untuk Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu, bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja, memberikan kuasa untuk kami. Haleluya. Tepuk tangan dengan semangat, memuliakan Tuhan. Haleluya. Katakan
Haleluya Tuhan, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hati kita untuk mendekat. Kita bawa hati kita mendekat. Bila kasih Tuhan, bila hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan bukti kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hidupku firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Jadi bukti kebesaran-Mu, Kau di dalamku, Kau di bersama. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Bukti bahwa firman itu nyata, bukti firman itu berkuasa, bukti firman itu hidup. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh memuji bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini, sukacita dan damai sejahtera itu terus melekat dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti secara langsung di tempat ini ya Tuhan Yesus, mereka boleh bersama-sama mengikuti di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada perbedaan di tempat ini, demikian juga mereka yang ada di rumah-rumah. Mereka boleh merasakan sukacita dan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati segala kuasa yang tidak berkenan, yang sia-sia dalam hidup kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Bentengi kami ya Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu, demikian juga anak-anak-Mu di tempat ini. Dan mereka yang mendengar di rumah-rumah, Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Benaran firman Tuhan saat ini, pagi hari ini, siap dibentangkan, siap tersampaikan ya Tuhan Yesus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Ada sukacita? Ada sukacita? Tuhan kita baik, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, buat saya dan buat kita semuanya. Kristus membukakan rahasia kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu pemegang kuncinya adalah Yesus Kristus. Saudara mau dipercayakan untuk membukakannya bersama, untuk dibukakan? Saudara harus tetap mengikuti. Kebenaran firman Tuhan harus tetap dihidupi. Haleluya. Kalau hari-hari ini banyak hal, situasi yang mempengaruhi segala aktivitas kita, situasi yang membawa kita mungkin lemah dalam kehidupan iman kita. Tapi percaya, ketika Bapak Ibu Saudara masih mengandalkan Tuhan, saudara pasti akan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus itu. Amin. Kristus membukakan rahasia kerajaan Allah. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Markus. Markus pasal yang keempat, di situ ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca mulai dari ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 kita baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti kita baca bersama-sama. Di situ judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Di firman pada waktu itu yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu berbicara melalui perumpamaan-perumpamaan. Kadang pengertiannya banyak juga yang tidak mengerti, ada juga yang mengerti. Ya, selanjutnya mari kita akan baca bersama bergantian di sini ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Penabur itu menaburkan firman.
Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Mari kita baca bersama-sama. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, jangan malu-malu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nah, di antara tadi yang saya sampaikan, firman yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan di sini bahkan muridnya pun bertanya tentang perumpamaan itu. Jadi bagaimana dengan saat ini? Saya hanya perantara untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan pada waktu itu Yesus Kristus sendiri yang menyampaikan firman. Dan bahkan muridnya pun tidak bisa menangkap secara langsung. Bagaimana dengan saudara saat ini? Saudara bisa menangkap firman Tuhan secara langsung, bisa dimengerti atau enggak? Ini kita harus cermati, saudara, tentang pemberitaan firman Tuhan. Mungkin yang semangat juga yang ada di atas ya, enggak kebagian tempat, ya ada di atas. Di atas masih kebagian tempat, enggak kebagian tempat lagi di luar. Nah, memang ibadah saat ini kita dibatasi, tapi jangan salah saudara, tidak mempengaruhi iman kita. Tidak mempengaruhi semangat saudara untuk mengiring kepada Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan. Pakai masker yang benar. Pakai masker yang benar itu bukan di kepala, bukan di dagu. Coba yang belum pakai masker yang benar dibenerkan itu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya. Saudara, ada yang tidak menangkap secara langsung. Bagaimana cara menangkapnya? Bahkan murid-muridnya pun ingin dijelaskan tentang perumpamaan itu. Tentang seorang penabur di situ tadi sudah dijelaskan, itu adalah orang yang sedang membagikan firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lah firman Tuhan itu sekarang tertabur di tanah yang seperti apa? Di pinggir jalan, di berbatuan, di semak duri, atau di tanah yang subur. Ini gambaran dari hati saudara ketika mendengarkan firman Tuhan. Saudara, gambaran di bagian mana? Kita saat ini sama-sama satu. Gak bisa saya memaksakan itu firman seperti tertabur di tanah yang subur saja. Kalau toh memang seperti itu, bersyukur. Haleluya. Nah, gak yakin kan kalau saudara tanahnya subur? Kalau toh itu tertabur dengan baik, berarti kita bersyukur. Haleluya. Berarti firman itu benar-benar tertabur di tanah yang subur, tanah yang baik, yang sudah gembur, yang siap untuk ditaburi benih itu. Dan siap bertumbuh. Masalah tadi ada tanah yang ada di pinggir jalan, benihnya yang di situ jatuh, ada tanah yang ada di batu-batu, ada tanah yang di semak duri, dan ada tanah yang subur. Kalau boleh saya tanya, saudara di bagian mana ini? Semak duri, batu, subur. Mbak subur, mau subur. Saudara, pasti milihnya yang subur. Tapi masalahnya firman itu saudara tangkap benar-benar enggak? Bahkan di situ tadi ditulis bahwa murid-muridnya pun masih bertanya-tanya loh. Dan ternyata di situ, saudara, dari murid-muridnya yang bertanya-tanya, justru dari ketidakmengertiannya itu, ada respon untuk bertanya, untuk diperjelaskan itu adalah tanah yang subur. Lebih baik gak mengerti tapi bertanya daripada
Gak mengerti tapi manggut-manggut aja. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri saudara, mendengarkan firman Tuhannya seperti apa? Manggut-manggut atau manggut? Saudara, ini serius tentang mendengarkan firman Tuhan. Kelihatannya tentang perumpamaan tentang benih nih, seorang penabur saudara. Jadi kalau mau mengerti tentang rahasia kerajaan surga, kerajaan Allah itu, saudara harus siap memposisikan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anaknya. Saudara, apa yang saat ini saudara lakukan? Apa yang saat ini saudara pikirkan? Banyak hal saudara, tadi sudah saya katakan, situasi dan keadaan ini justru saudara semakin semangat untuk mengiring pada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Amin. Haleluya. Ada yang sakit? Mau disembuhkan? Haleluya. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Yang penting bukan sakit ingatan aja. Sakit hati ada? Justru yang datang ini banyak yang sakit hati itu. Kelihatannya sehat fisiknya tapi hatinya sakit. Itu yang perlu hati-hati. Jadi saat ini kalau berbicara tentang sakit hati, saudara, itu enggak kelihatan. Saudara mungkin baik-baik, casingnya bagus, tapi hatinya jemperan semuanya, saudara. Spare partnya jemperan langsung ke otak gitu, saudara. Nah, itu kalau HP yang jemperan itu, saudara, langsung di IC, langsung ke powernya gitu, saudara, itu akan cepat panas baterainya dan cepat putus. Nah, ini kalau berbicara tentang per-HP-an. Tapi bagaimana tentang saudara? Makanya kalau saudara menangkap sesuatu, jangan diantem dengan pikiran yang mentah-mentah, terus dikelola dengan hati. Amin. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, terus saudara saring dengan filter saudara, kuasa Roh Kudus yang terus membentengi saudara, yang mengajak saudara dituntun di bagian mana nanti, ini kebenaran atau enggak. Ini yang perlu saudara mengerti, perlu saudara tahu sebagai orang-orang yang percaya. Bukan hanya mendengar saja, saudara. Justru dari mendengar firman Tuhan itu, saudara memiliki kerinduan untuk bagaimana melakukan firman itu saja, saudara. Meskipun saudara enggak mengerti. Saudara, yang namanya kuasa Roh Kudus sebagai filter saudara, itu yang nanti akan menuntun saudara. Amin. Di sini dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 11 jawabnya ini kepada murid-muridnya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, perhatikan, orang-orang luar, saudara. Kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ini ada rahasianya, saudara. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Apa artinya menanggap? Tidak merespon. Orang yang di luar itu, orang yang nggak tahu menau. Di saat ini ada ibadah, orang di luar nggak tahu menau. Yang penting dengan aktivitasnya. Tahu di sini ada ibadah. Tahu mungkin di tempat juga berkumpul saudara-saudara kita sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Tahu, tapi mereka hatinya tidak di situ. Itu orang luar, saudara. Ketika disampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan yang dia nggak paham. Tapi meskipun saudara duduk diam, saudara, di tempat ini, saudara tidak mengerti seperti murid-murid Yesus tadi. Tapi saudara memiliki kerinduan untuk menangkap kebenaran itu, maka kuasa Roh Kudus itulah yang menuntun saudara. Yang percaya katakan amin. Mungkin saya menyampaikannya ini saudara, ibu Firman sih ngomong bulet ya. Saudara jangan pernah khawatir dengan firman Tuhan. Haleluya. Gak iso jelas nih gisingnya.
nyampe ini firman Tuhan. Saudara jangan pernah khawatir tentang pemikiran hal itu. Ketika saudara memiliki kerinduan untuk mengerti firman Tuhan, saudara akan diajarkan sendiri oleh kuasa Roh Kudus. Yang mengalami katakan amin. Saudara akan mengalami sendiri bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Bukan yang menyampaikan yang berkuasa. Firman itu yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Jadi orang lain itu gak ngerti, gak menanggap di sini dikatakan. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Bayangkan. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini yang saya khawatirkan. Kelihatannya mendengar tapi gak mengerti. Ini jemaat Tuhan, saudara juga. Yang perlu waspada dan berjaga-jaga. Saudara mengklaim saudara orang dalam, orang yang percaya sama Tuhan. Kelihatannya mendengar firman Tuhan, tapi nggak mengerti, saudara. Ini yang bahaya. Ibadah, ya hari Minggu datang ibadah bersama-sama. Memuji Tuhan, bertepuk tangan, saudara. Nah, giliran mendengarkan firman Tuhan ini, saudara. Bukan sayanya sendiri maunya didengar, saudara. Tapi perkataan firman Tuhan ini harus melekat di dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Supaya saudara beroleh kuasa itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Ingat ini tadi dijelaskan lagi. Ini nanti ada penjelasannya lagi. Di sini ada 12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Haleluya. Tadi sudah saya sampaikan. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ngeri. Firman yang hilang ini dalam hidup saudara ini fatal akibatnya. Makanya iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri oleh iblis itu adalah firman yang saudara dengar itu. Firman yang saudara tangkap itu. Ketika saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan dan saudara gak berjaga-jaga, firman itu dicuri oleh iblis, maka saudara kelihatannya baik-baik saja tapi hidup saudara gak dipenuhi oleh firman Tuhan. Itu yang bahaya. Hidup saudara seperti kebanyakan orang lain. Hidup saudara seperti teman-teman yang lain. Disuruh memahami firman Tuhan, kalau pegang HP, mau ngegame, waduh, mau mabar, oke lah, aku sakit gak pegang HP, tapi dolan aja, ya podo aja. Mengerikan di sini. Kalau saudara dipercayakan memang keluar, berarti saudara sedang diperintahkan untuk membawa kabar sukacita itu. Haleluya. Kalau saudara berada di tempat di mana banyak orang, berarti saudara sedang diposisikan supaya saudara itu menjadi garam itu loh. Fungsinya garam itu berfungsi. Ini radio yang mana ini? Gelombangnya. Jadi kalau saudara berada di luar, saudara memposisikan harus benar-benar berfungsi sebagai fungsinya anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Dimanapun, di tengah-tengah situasi pekerjaan, profesimu, apapun yang kita lakukan, saudara, berarti saudara sedang dipercayakan bergerak. Bagaimana posisi saudara berfungsi sebagai anak-anak Tuhan. Katakan sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saudara sedang difungsikan di situ. Kan manusia itu berharga karena fungsinya.
Haleluya. Kalau saudara hidup gak berfungsi berarti saudara gak berharga. Orang nek regane lho bahasane. Jadi kalau saat ini kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus mencermati sekarang. Hati-hati, iblis terus mencari posisi kita yang lemah, terus mencari bagian kita yang lemah. Di saat kita lengah, langsung diambil. Dan firman itu hilang di dalam hidup saudara, maka kekacauan itu mengikuti saudara. Harus berjaga-jaga, amin. Harus apa? Harus apa? Haleluya. Jadi kok situasinya seperti ya, keadaannya seperti ini ya. Saudara berkumpul di lingkungan saudara itu enggak salah. Saudara enggak boleh eksklusif. Saudara enggak boleh menutup diri. Ketika saudara berkumpul di situ, saudara akan melihat berbagai macam banyak orang, karakter dan sifatnya. Dan saudara bisa masuk di situ. Bukan langsung semata-mata langsung menyampaikan kabar. Percayalah sama Yesus, enggak saudara. Sikap saudara, tutur kata saudara, itu yang akan menjadi berkat bagi saudara. Ketika saudara mengawali, saudara masuk di situ, dan ternyata kehadiran saudara itu dinanti-nantikan banyak orang. Amin. Haleluya. Saya termasuk di lingkungan di sini. Kalau saya bukan pengurus RT di sini, tapi banyak hal orang itu ketika mengambil keputusan mempertimbangkan kepada saya. Bahkan Pak RT sendiri sering langsung telepon saya, saudara. Padahal beliau lebih senior, lebih dalam menanganinya juga bagus, saudara, di kampung ini. Jadi setiap minggu sebelum kita mengawali ibadah itu penyemprotan di gereja didahulukan, saudara. Dan terus kegiatan-kegiatan yang saat ini kumpul-kumpul itu, saudara, mungkin di tempat lain sudah mulai jarang untuk jaga bersama, saudara. Di situ nggak ada jadwal, sudah ada aba-aba di situ. Paling tidak kasih tahu, ngumpul di sini, rame di situ. Rame tapi tetap jaga jarak. Gitu. Tempatnya juga duduknya bisa berhadap-hadapan, bisa di tempat sana, bisa di tempat sana. Kalau malam itu rame. Belum sorenya juga ada olahraganya. Itu terus berjalan. Puji Tuhan, saudara. Selama masa pandemi ini, di kampung ini nggak ada yang pernah. Di kampung sebelah sana banyak yang terpapar. Kita terus bawa dalam doa. Nah, dari situlah posisi kita. Nggak pernah kita menyampaikan sesuatu pada orang kampung ini. Dan jangan pernah mengklaim itu karena doa saya. Amin. Tapi ketika kita terus berjaga-jaga berdoa, ternyata kuasa Tuhan itulah yang diperhitungkan. Saudara mungkin nggak ngerti, saudara mungkin nggak tahu, tapi kenyataannya seperti ini, saudara. Kalau lingkungan di tempat ini masih baik-baik saja, saudara, keberadaan kita diterima oleh masyarakat di tempat ini, saudara, kita bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya. Hati-hati dan waspada bahwa firman itulah yang dicuri oleh iblis. Ayat yang selanjutnya 16. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman itu, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang ditaburkan, dan datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera apa? Murtad. Kalau di bangsa Indonesia kita dikatakan minoritas, jangan pernah takut posisi dan keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas. Haleluya. Sudah ada gambaran firman Tuhan. Menjadi garam, fungsinya terang di tengah-tengah kegelapan. Meskipun terangnya kecil, kalau kita berada di tengah kegelapan, terang itu pasti kelihatan. Amin. Terang itu pasti nampak. Haleluya. Tapi kalau saudara menutupi terang itu, maka terang itu akan tidak nampak. Jadi kalau orang-orang yang takut tentang keberadaannya, posisinya sebagai anak-anak Tuhan, ya seperti benih yang tertabur di tanah-tanah yang berbatuan gitu. Seperti itu, takut dengan posisinya. Menerima firman Tuhan sukacita, tapi dengan tengah keberadaannya. Ketika banyak tentang pengajaran-pengajaran dan iman yang lain, saudara, bisa goyah, bisa goncang. Apalagi dengan kepercayaan-kepercayaan yang menawarkan tentang kekayaan yang lebih cepat. Wow, ke sana ke sini. Saudara akan mudah. Apalagi bukan tentang kepercayaan lagi. Banyak hal yang menawarkan tentang kesuksesan yang cepat, saudara. Di HP itu banyak sekarang. Bahkan melalui nggak lewat WA, nggak bisa, orangnya HP-nya jadul ya lewat SMS, saudara. Saudara mau kaya, di sini langsung ada syarat-syaratnya, hubungi si inilah, nomor sudah tertera. Saudara, banyak hal yang seperti itu di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keberadaan kita. Ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang seperti ini tadi sudah saya katakan. Hati-hati saudara. Makanya sekarang saudara harus membangun hidup saudara dengan iman dan menjadi bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tanah liat yang subur, di mana benih itu ditaburkan, maka akan segera bertumbuh dan berakar. Bukan hanya bertumbuh saja, tapi berakar. Akar yang kuat, bertumbuh, lebat, dan buah-buahnya pun sehat dan kuat. Luar biasa. Ayat ke-20 ayat terakhir, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Makanya saudara, dari banyak ini relatif saudara yang duduk tempat ini. Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan sebagai tanah yang subur. Haleluya. Amin. Dan benih itu siap ditaburkan di tanah yang subur itu di dalam hidup saudara. Dan tadi berbuahnya pun juga relatif, nggak sama. Ada yang 30, amin. Ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Saudara maunya yang berapa? Wes aku 30, yang penting selamat. Nggak bisa, aku 60 cukup lah, nggak usah banyak-banyak. 100, sok suci katanya dibilang seperti itu. Saudara. Jangan pernah takut. Saudara harus mengejar sampai 100% yang sempurna, katakan amin. Mungkin sekarang masih 30 bahkan 20, gak masalah. Yang penting saudara haus dan lapar akan firman Tuhan itu, dan saudara bertumbuh dan berbuah itu yang diinginkan oleh Tuhan. Berbuah yang ditunggu itu mungkin sekarang 20, 30, gak masalah. Yang penting buah berikutnya 100%. Haleluya. Amin. Kan pohon yang berbuah itu tidak sekali.
Seperti mangga di depan itu tidak sekali. Kalau mangga di depan itu dulu lebat, sekarang dikit, terus lebat lagi saudara, terus dikit lagi. Ya, giliran dikit, habis pulang gereja kok entek ya. Nah, gitu. Saudara, itulah kehidupan saudara. Jangan puas dengan keberadaan saudara. Aku setekon nang gereja, wis aman ini. Aku pasti selamat. Saudara, jangan tentang keselamatan itu. Saudara puas dengan keberadaan saudara. Harus terus meningkat. Katakan terus meningkat. Terus meningkat. Iman itu harus terus dibangun. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah goyah. Bersama Tuhan menghilangkan kekhawatiran. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan besar, melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada haleluya, di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah meragukan bersamamu Bapa, ku lewati haleluya, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi, anugerahmu besar melimpah bagi, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang hidup dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Yang membangkitkan roh kami ya Tuhan Yesus. Semakin semangat kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Haleluya. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, yang
bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dalam segala perkara bekerja. Firman-Mu yang terangi setiap langkah kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang mendorong setiap kami ya Tuhan Yesus, untuk kami terus melangkah maju ya Tuhan, dalam mengiring Kau ya Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu saat ini terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas, yang terus memberikan tuntunan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh melangkah dalam ketetapan iman yang benar. Tuhan memberkati, karena firman-Mu yang telah hidup dalam hidup kami. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur atas penyampaian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pengurapan Tuhan terus menyertai kami dan hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati. Pada saat ini kami bersatu di dalam doa kami. Dengan iman kami ya Tuhan, kami berseru buat bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Tuhan, kalau beberapa waktu dan hari-hari ini kami menghadapi situasi yang sukar ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang menghadapi bencana alam, banjir, gempa, demikian juga pesawat jatuh. Saudara, di masa pandemik ini mungkin banyak kesusahan yang melanda kami, tetapi penghiburan dari Maha Tinggi terus menguasai bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan semakin nyata. Indonesia diberkati oleh Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus, presiden dan wakil presiden. Terus Tuhan berikan kekuatan hati dan pikirannya, berikan hikmat dan petunjuk bagaimana untuk mengatasi kelemahan dan kesengsaraan, demikian juga masalah di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh terlayani dengan baik. Mungkin tidak merata ya Tuhan Yesus, tapi semuanya itu proses. Biarlah terus pemerintahan ini menjalankan roda pemerintahan lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jajaran pemerintahan dari menteri dan kabinet Indonesia Maju ini. Tuhan memberkati. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, menjauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi, korupsi, dan apapun itu ya Tuhan Yesus yang tidak berkenan. Semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Pemerintahan tingkat 1 gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Mereka boleh saling membantu, terus bersinergi ya Tuhan Yesus untuk menjalankan pemerintahan ini. Tuhan memberkati. Saudara, berdoa dengan iman saudara saat ini. Miliki rasa peduli bagi bangsa ini. Karena saudara sedang berpijak di tempat ini, di mana saudara berjerih lelah di Indonesia ini. Saudara perlu mendoakannya. Saya merasakan saudara hanya berdoanya semaunya saja. Saat ini saudara harus menyatu di dalam iman saudara. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, yang hidup merasa untuk hanya mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni kelebihan kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Sertai kami ya Tuhan dalam sikap kami ya Tuhan, dalam perilaku kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Pada saat ini kami bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau melihat mungkin tempat ini tersembunyi, tidak dilihat oleh banyak orang, tapi iman yang ada di tempat ini Tuhan Yesus yang mengetuk hati Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan jamah setiap kami semua, perkataan dan hati kami menyatu di dalam doa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang mengalami kesengsaraan itu ya Tuhan, akibat bencana-bencana itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu.
kuasa dan penghiburan menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah semuanya akan cepat berlalu apa yang dialami bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satuan tugas gugus penanganan COVID-19 kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dari para medis, perawat, dokter, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kesehatan, kekuatan, menjauhkan mereka dari sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus. Demikian juga TNI Polri juga yang menjadi satu bagian penanganan COVID-19 kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Demikian juga strategi keamanan bangsa Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, TNI Polri. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, hikmat. Demikian juga Tuhan memberikan roh pemersatu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, untuk menjaga keamanan ini. Tuhan ampuni orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang intoleran ya Tuhan Yesus, yang mereka bersekutu dalam satu teroris. Demikian juga orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami, Tuhan kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka ya Tuhan Yesus, seperti Engkau mengetuk hati Paulus ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Tuhan ubahkan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam kerinduan mereka, apa yang mereka akan tabur ya Tuhan akan berlipat kali ganda. Berbuah-buah yang manis dan lebat ya Tuhan. Dinikmati, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan ya Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami juga akan menuju ke rumah kami masing-masing untuk kembali pulang. Tuhan memberkati dalam perjalanan kami, iring-iringan menuju ke rumah mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah segala kuasa maut, kuasa kecelakaan apapun ya Tuhan Yesus, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah menyertai setiap jemaat Tuhan yang datang tempat ini dan mereka yang mau menuju pulang ke rumah mereka masing-masing. Limpah berkat Tuhan ada di tempat ini. Diberkati kehidupan rumah tanggamu, diberkati ternak sawah ladangmu, kehidupan pekerjaanmu ya. Tangan-tanganmu akan membuahkan hasil yang baik. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuannya bersama dengan Roh Kudus yang terus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali untuk menyebut kita, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan itu. Dan pengumuman untuk baju yang sudah dibordir sudah selesai, nanti bisa dibayarkan dengan uang pas karena tidak ada kembalian. Dan apalagi ya? Ya itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan yang bertugas.